Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok 4 Transformasi Digital kelas ADPA GK. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Redita Asesa Putri dengan NIM 122. Selanjutnya ada saya, Gendis Setiaji dengan NIM 008. Selanjutnya ada saya, Fadil Arya Buana dengan NIM 130. Oke, teman-teman, terkait media sosial ini adalah hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena sebagai generasi Gen Z, kita sangat dekat dengan yang namanya media sosial. Kita sering sekali membuka TikTok, kita sering kali membuka Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman, ternyata ada perbedaan nih antara media sosial dan jejaring sosial. Nah, apa itu? Oke, mari kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian tentang jejaring sosial. Jejaring sosial adalah platform online yang memungkinkan penggunanya untuk membangun koneksi dan interaksi dengan orang lain. Platform ini menyediakan fitur untuk membuat profil, menjalani pertemanan, berbagi informasi, dan berkomunikasi. Contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan TikTok. Sedangkan untuk sosial media sendiri adalah platform online yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten. Konten ini dapat berupa teks, gambar, video, audio, dan lainnya. Sosial media memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain, membangun komunitas, dan menyebarkan informasi. Contohnya seperti YouTube, blog, forum online, Reddit, dan Pinterest. Baik, yang selanjutnya ada ciri-ciri media sosial. Yang pertama ada pesan yang disampaikan dibagikan kepada masyarakat secara luas. Yang kedua, pesan yang disampaikan bebas atau tanpa melalui suatu gatekeeper. Yang ketiga, pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan media lainnya. Yang keempat, penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Yang kelima, pengguna medsos adalah kreator dan aktor yang memungkinkan dirinya beraktualisasi diri. Yang keenam, dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan atau interaksi, berbagi atau sharing, kehadiran atau eksis, hubungan atau relasi, reputasi atau status, dan kelompok atau grup. Yang selanjutnya ada kegunaan media sosial itu sendiri. Yang pertama, media sosial memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, media sosial dapat digunakan sebagai alat pembelajaran, terutama untuk mengajar dan mempelajari secara digital. Yang ketiga, media sosial dapat digunakan sebagai alat pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan. Yang keempat, media sosial dapat digunakan untuk mengelola reputasi perusahaan dan mengembangkan branding. Yang kelima, media sosial dapat membantu pengguna untuk mendapatkan inspirasi dan menjadi lebih kreatif. Yang keenam, media sosial memungkinkan pengguna untuk memperluas lingkaran pertemanan dan membentuk komunitas berdasarkan hobi, pekerjaan, atau hal-hal yang menarik minat mereka. Selanjutnya ada cara menggunakan sosial media yang efektif. Yang pertama, pilih akun yang diikuti dengan cara cerdas. Pilih akun yang memiliki konten yang relevan dan berkualitas tinggi, dan hal ini dapat membantu menambah wawasan. Yang kedua, bijak dalam memberikan komentar dan manfaat sisi positif media sosial. Tetap santun serta tidak menyebarkan informasi tidak akurat atau isu sara dan
Gunakanlah media sosial untuk menjalin silaturahmi, membangun komunitas, dan memperluas pendapatan. Yang ketiga, mengikuti orang-orang yang inspiratif dan menyaring informasinya. Ikuti kisah-kisah orang sukses yang inspiratif untuk memotivasi dan belajar cara membuat rencana yang baik serta menyaring informasi yang didapat. Yang keempat, menghindari akun-akun provokatif dan memaksimalkan manfaat penggunaan media sosial. Hindari akun-akun yang membujuk ke kontroversi atau memicu pembicaraan yang tidak membawa manfaat, serta gunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan dan menjaga sikap dan etika dalam berinteraksi dengan pengguna lain. Next. Kesimpulannya, media sosial dan jejaring media sosial adalah alat yang powerful untuk terhubung dengan orang lain, berbagi informasi, dan membangun komunitas. Namun, penting untuk menggunakannya dengan bijak dan bertanggung jawab untuk menghindari potensi bahaya. Gunakan media sosial untuk hal yang positif dan bermanfaat. Jadilah pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih. Itu semua materi yang bisa kami sampaikan.